Kepada Bapak kami persilakan. Samsudin Alim. Samsudin kita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat, selamat damai, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang mewakili, yang saya hormati Kepala Sentra Negeri 1 Jawa Selatan serta staf dan jajaran dan guru, yang saya hormati pimpinan Bang Kalbar, Bang Mangkat yang mewakili, yang saya hormati Kapolsek Jawa Selatan yang mewakili, yang saya hormati MKKS Kepala Sekolah Sinta RT Sambas, yang saya hormati Ketua Komite, kemudian dari Palesa yang mewakili dari Laut dan Desa lengkap, Bapak Ibu yang terdapat kesulitan tersebut. Tentunya punya syukur kepada dari Allah SWT pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam hal kita untuk mengikuti pelaksanaan dan keamanan kerjasama antara Sentra Negeri 1 Jawa Selatan itu dengan Bang Kalbar, khususnya Kementerian Mangkat, disertai dengan untuk peresmian ataupun untuk peresmian ATM ya, anjungan tunai mandiri yang berlokasi di Sentra Negeri 1 Jawa Selatan itu. Jadi pada kesempatan ini mungkin pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Sentra Negeri 1 Jawa Selatan yang pada kesempatan itu telah berhasil atau seperti itu untuk merealisasikan program yang sudah dicanangkan sejak lama ya, sudah dari beberapa tahun yang lalu ada Bang ini, kemudian sudah ada yang gagasan untuk dieksekusi dan ada di ATM sudah cukup lama. Nah, jadi alhamdulillah dengan upaya, dengan dorongan dan semangatnya yang luar biasa itu alhamdulillah ATM bisa dikatakan ini merupakan ATM perdana kali ya yang ada di Kecamatan Jawa Selatan. Karena saya sempat keliling dan di desa-desa di Jawa Selatan itu ternyata itu belum ada ATM kan di Jawa Selatan. Nah, jadi ini merupakan ATM pertama kali yang ada di Kecamatan Jawa Selatan. Untuk Kalbar. Ada usaha yang dilakukan oleh jajaran dari Sentra Negeri 1 Jawa Selatan itu. Nah, kemudian tentunya terima kasih kepada pimpinan dari Bang Kalbar, dari Bupati Mangkat dalam itu telah merespon, telah menyetujui untuk diadakannya, dibuatnya ATM di Kecamatan Jawa Selatan itu. Tentunya dengan berbagai pertimbangan lah ya, kelayakannya dan sebagainya, dan ternyata memang mungkin dari sisi perhitungan yang dilakukan, kalkulasi yang dibuat oleh kawan-kawan di Bang Kalbar ini untuk sektor perputaran ekonomi di Kabupaten Sambas khususnya di Kecamatan Jawa Selatan itu sudah layak untuk dibuatkan ATM. Nah, jadi kedepannya kita berharap bukan hanya ATM-nya, tapi bisa dibuatkan juga banknya di situ. Nah, gitu. Jadi kita tidak jauh-jauh lagi nak pergi ke selatan, hanya apabila kita mau melakukan transaksi hasil nama untuk nyetor, kan gitu. Gimana Bu Bakal boleh ya? Nah, boleh nanti kesulitan lah nih. Saya melihat sudah salah bang di situ Jawa Selatan masih sih ada. Pak. Ada teras beri. Belum. Tapi kalau Bang Beri ada. Nah, iya. Nah, jadi saya perlu kita mungkin perlu sampaikan kepada pimpinan, tentunya dengan melihat dinamika yang ada pada saat itu, dia perlu dari kita ke depannya untuk mendorong supaya itu pun
ada dua kalbak lah sedikit di Kecamatan Selatan. Nah, cuman kalau mungkin dia masih memerlukan waktu, nah sedikit saran kali ini, saya belum ngecek ATM-nya tadi, belum saya lihat itu. Karena sebenarnya fitur di ATM ini kan ada yang untuk menarik, ada yang untuk nyimpan. Nah, ya, jadi kalau misalkan ini masih belum dimungkinkan itu untuk banknya di situ, mungkin nah, adalah fitur untuk kita melakukan penyelenggaraan. Nah, karena kalau saya melihat kan di beberapa lokasi ATM ya, udah ada ATM yang untuk melakukan penarikan dan penyetoran, kan ya. Nah, jadi dalam itu ya perlu menjadi pertimbangan lah ke depannya. Nah, kemudian berikutnya tentunya terkait dengan mudah di launchingnya ATM yang ada di SMK itu. Ya tentunya kita sangat-sangat terbantu lah. Saya yakin sangat-sangat terbantu khususnya masyarakat Kecamatan Jawa Selatan itu. Artinya semakin memudahkan kita untuk melakukan transaksi keuangan. Ya sekali itu mungkin ada beberapa sebagian warga kita itu yang familiar dengan apa bahasanya itu e-commerce. Iya, bahasa itu bicara transaksi keuangan secara digital. MBI. Artinya bisa aja pakai melalui aplikasi di HP dan sebagainya. Tapi saya kira sebagian besar masih memahami secara awam. Nah iya, jadi tentunya dengan kehadiran ATM yang ada itu sangat-sangat akan membantu perputaran ekonomi, kemudahan akses dari masyarakat dalam kita untuk bertransaksi. Dan tentunya saya yakin itu sangat membantu karena ATM memang dari sisi itu. Salah satu juga di Kecamatan Jawa Selatan itu kita memahami bersama bahwa termasuk daerah, termasuk wilayah yang menjadi salah satu destinasi untuk tujuan kurang tahun-tahun healing. Masyarakat kita untuk melaksanakan healing, plasir, jalan-jalan. Nah, iya. Ada beberapa lokasi wisata yang sudah menjadi ikon di Kabupaten Sambas itu, ada di Kecamatan Jawa Selatan. Nah, jadi tentunya dengan kehadiran dari ATM itu, saya yakin akan sangat membantu. Nanti bisa saya yakin Kapolsek dan mobil itu bisa kalau mengadakan kampanye kan, di kisah-kisah penuh di Selatan hari ATM. Pagi ini pakai bahari kalau kurang lebih sudah khawatir ada ATM. Nah, tapi yang data penting duitnya dibaca ada. kembalikan Kalau pagi kalau di ATM, kalau ATM ini minta maaf. Kerugian ini. Nah, kan ya. Nah, jadi tentunya nanti harapan dari kepala sekolah, saya yakin pasti nanti akan kita informasikan, kita sebarluaskan informasi terkait dengan yang sudah dilakukan oleh Pak itu tentunya itu sebagai bagian dari dukung kita terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak SMK. Nah, kemudian berikutnya mungkin tentunya saya yakin kalau bicara tentang bagaimana untuk menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan yang ada yang sudah ditertibkan. Saya yakin ini apa yang dikembangkan oleh kawan-kawan SMK ini merupakan sebuah langkah inovatif, sebuah terobosan yang kiranya perlu dikembangkan lebih lanjut lagi ke depannya. Nah, makanya apa yang dilakukan ini selaras dengan kegiatan yang ada di SMK dan sinergis juga dengan yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan anak-anak murid. Nah, kemudian saya melihat itu bahwa sejalan dengan slogan SMK ini sendiri. Nah, kan SMK bisa, SMK siap hebat, dan SMK siap kerja. Nah, jadi itu saya bukan hanya sekedar memberikan literasi secara teoritis, tetapi langsung secara praktek nyata bisa dilakukan simulasi dan kondisi konkretnya seperti apa dari program-program yang ada di SMK itu. Jadi saya kira tentunya langkah inovatif, terobosan-terobosan yang dilakukan itu ya tentunya akan bisa dikembangkan kemudian hari. Tentunya dalam hal itu kita dari sisi masyarakat, dari sisi yang berada di eksternal dari SMK itu tentunya akan mendukung, akan mencoba memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing, selaras dengan apa yang dilakukan ini. Saya kira merupakan hal-hal yang positif. Nah, kemudian berikutnya mungkin seiring dengan kita sebentar lagi kita akan memasuki zona jalan baru ya. Nah, jadi tentunya saya kira tahun-tahun di SMK juga sudah mulai berbenah. Nah, jadi
perlu saya sedikit informasikan bahwa kalau memang secara kewenangan untuk SMK itu kan ada di provinsi ya. Nah ini pada saat bersamaan pada hari ini kita di Kabupaten Sambas itu ada dilaksanakan rapat sosialisasi terkait dengan penerimaan murid baru untuk tingkat SD dan SMP. Nah, jadi sedikitnya pihak ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa khusus dalam hal untuk penerimaan murid SD dan SMP ya, ada beberapa jalur yang telah dikembangkan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Nah, untuk jalur itu ada jalur domisili, kemudian jalur prestasi, jalur aplikasi dan jalur mutasi. Khusus yang untuk jalur prestasi dia hanya ada di tingkatan SMP. Nah, iya. Nah, jadi mungkin nanti bisa diinformasikan juga kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita terkait dengan adanya untuk kedepannya ada penerimaan murid baru tingkatan SD dan SMP. Nah, kemudian dengan adanya jalur itu sendiri, ya, yang mungkin mudah-mudahan bisa kita ikuti, kita sarankan, kita dukung. Khususnya kita memberikan pemahaman kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Terutama dalam hal kita anak-anak yang masih dalam usia masih belajar. Nah, ya. Karena sedikit informasi bahwa terkait dengan angka tidak sekolah, angka putus sekolah di Kabupaten Sambas itu termasuk tinggi di Kabupaten Sambas tuh. Anak usia SD yang sampai bersekolah itu banyak yang tidak disekolahkan. Ini baik dari sisi anaknya sendiri ataupun dari sisi orang tuanya. Kemudian lulusan dari SD banyak juga yang tidak melanjutkan. Nah, ya ke tingkatan SMP. Begitu juga dari SMP ke tingkatan SMA ataupun SMK dan pendidikan skala lainnya. Nah, jadi saya kira tentunya sekalipun itu sudah dikenal SMK Negeri 1 Jaya Selatan itu khususnya untuk Kecamatan Jaya Selatan, saya kira tidak ada salahnya kita kedepannya untuk berbuat proaktif juga kali. Kita buat proaktif juga, dan tidak kalau kita tidak jemput bola, mungkin kita ada menginformasikan terkait dengan penerimaan peserta didik ataupun murid-murid baru yang ada di SMK itu. Nah, ya, jadi paling tidak supaya mungkin ada motivasi, ada keinginan, ada semangat anak-anak kita untuk melakukan pendidikannya, khususnya dari SMP. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh jajaran SMK Negeri 1 Jaya Selatan itu, sehingga untuk launching ATM Mangkabar ia bisa dilaksanakan di situ, dan tentunya ya mudah-mudahan kedepannya kita tetap akan menerima manfaat positif dengan adanya keberadaan dari sistem itu. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berperan serta di dalam kegiatan itu. Dan tentunya saya mohon maaf sekiranya dalam hal menyampaikan ini ada beberapa yang terlepas salah berkenan. Saya Ridi, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.